Baik. Oke. Ya, Cilamaya sudah hadir Bu Rati. Selamat datang Bu Rati. Bu Rati sangat semangat ya, pagi-pagi sudah melakukan kegiatan yang sangat produktif dan bermanfaat. Oke, ada SMA 1 Tempuran, Cilamaya, Subang. Wah, sampai Subang. Terima kasih Subang sudah hadir pada kegiatan pagi hari ini. Oke, good. Ibu atau Bapak Dwi nih, semangat. Ada dari Ciampel, Tunas Dharma, Cikampek, Muhammadiyah 1, SMP. Lalu juga ada SMA Pagelaran Subang, Patok Besi, Rawamerta, SMK PGRI Subang, Bungur Sari, oke, Ciampel, sangat bangga. Wah, kalau Bapak bangga, saya juga apalagi nih, bangga bisa bertatap maya dengan Bapak atau Ibu di virtual room. Ada dari Teluk Jambe, SMK Wirasaba, lalu juga ada dari SMKN Batu Jaya, SMAN 3 Karawang, Rawamerta, SMKN Rawamerta, Inotek. Wah, saya jadi tahu juga nih Bapak dan Ibu begitu banyak sekolah yang ada di wilayah Dinas Pendidikan 4 nih ya. Biasanya saya hanya tahu yang di wilayah Karawang, tapi sekarang saya tahu banyak. Oh, I'm proud. Terima kasih Pak Iman Subono, luar biasa. Positif sekali energinya di pagi hari ya. Ada Budi Mulia, ada Clary, halo Ibu Eros Rosida, good to see you today. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya sudah melihat Bapak Ibu, Ibu Hana, keep spirit all. Thank you Bu. Ibu sudah hadir juga di virtual room kali ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah berbagi semangat sebelum kita sama-sama diskusi ya. Kita sharing banyak informasi saja begitu. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita ke materi, saya ingin mengajak rekan-rekan semuanya untuk melakukan sedikit brainstorming terkait bisnis yang akan Bapak dan Ibu lakukan. Nah, Ibu Eva sudah punya link brainstorming, bisa dibagikan. Mohon kesediaannya Bu Haji untuk mengirimkan link brainstorming kepada peserta melalui chat di Zoom. Nah, saya minta kita sedikit thinking beyond the box begitu ya. Hari ini kita akan belajar bisnis, namun kita perlu pola pikir yang agak berbeda sebagai seorang pebisnis. Jadi silakan para peserta bisa mengisi link yang ada nanti di kolom chat, akan di-share oleh Ibu Eva, begitu ya. Atau, nah oke, Ibu Haji Eva sudah mengirimkan link. Baik, terima kasih Bu Haji. Adik-adik semuanya, tim entrepreneurship bersama Bapak dan Ibu guru pembimbing dan juga peserta umum bisa mengklik saja, it easy, just click and go, ada link di kolom chat Bapak dan Ibu. Saya ingin melihat bagaimana Bapak dan Ibu berpikir beyond the box terkait usaha bisnis yang akan Bapak dan Ibu lakukan. Lancar Bapak dan Ibu? Mengisi linknya lancar? Oke, di mentor-mentor pertama ini saya memberikan Bapak dan Ibu sebuah gambar. Saya berharap Bapak Ibu bisa teliti melihat gambar ini, dan saya meminta Bapak dan Ibu, adik-adik semua menebak ini hewan apa, jenis hewan apa, begitu ya. Silakan. Baik, panda, beruang, silahkan yang lainnya. Saya masih menunggu jawaban dari rekan-rekan semua. Warna hewan ini adalah putih dan hitam, bulunya cukup tebal. Nah, kira-kira Bapak dan Ibu, apakah jenis hewan ini begitu? Hewan apa ini? Dilihat dari sudut pandang adik-adik semua yang akan memulai sebagai seorang pebisnis. Silakan isinya di Mentimeter.
Pinguin. Oke. Kok bisa ya jawabannya berbeda-beda? Nah, tentu kita harus lihat sudut pandang rekan-rekan ini dari sudut pandang yang berbeda. Tidak ada yang salah, Bapak dan Ibu, silakan. Adik-adik, ini gambar apa ya, adik-adik? Oke, mamalia. Oke, lebih spesifik lagi, koala. Oke, koala. Ya, koala. Oke, tapi paling banyak yang menjawab panda ya. Baik. Silakan yang lainnya. Saya tunggu. Apakah ada yang menebak selain panda, pinguin, koala, atau mamalia? Oke, masih ada yang mencoba menjawab. Oke. Baik. Bapak dan Ibu, adik-adik semua, masih sekitar ada 5 jawaban ya. Pinguin, panda, beruang, koala, mamalia. Tidak ada yang menjawab gajah, tidak ada yang menjawab zebra, begitu ya? Oke. Next, Bapak dan Ibu, silahkan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Karena saya memiliki 2 gambar yang ingin Bapak dan Ibu coba tebak. Oh, ada yang jawab di kolom chat juga. Baik, coba saya mulai bacakan yang di kolom chat ya. Bu Ayu, panda, 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 panda. Semuanya menjawab panda. Oke, sekarang Bapak dan Ibu silakan next. Ada pertanyaan yang kedua. Saya juga meminta untuk menebak gambarnya, begitu ya. Silakan. Yang kedua ini adalah sebuah gambar yang menunjukkan salah satu nama hewan, begitu ya. Silakan Bapak dan Ibu, adik-adik juga menebak hewan apakah yang ada di gambar kedua ini. Oke, sudah terlihat ya semuanya, rekan-rekan semuanya. Gambar kedua ada gambar berwarna-warni, ada ungu, kuning. Nah, ini saya crop sedikit. Saya ingin lihat jawabannya apa. Kupu-kupu, gajah. Oke. Baik. Kupu-kupu dan kura-kura. Nice. Oke, tidak apa-apa. Silakan, apakah ada yang lain? Beruang, merak. Iya. Kucing. Oke, kucing. Katak. Well done. Beda ya. Terus serangga, burung, kucing. Oke, gajah bermetamorfosis. Nah, bermetamorfosis menjadi apa? Oke, ada lagi katak, gajah dan kupu-kupu, kupu-kupu dan kura-kura, kukupu. Nah, apa itu kukupu? Mungkin maksudnya kupu-kupu ya. Berikutnya ada badak. Nice. Dari 40 yang sudah isi poolingnya, cukup variatif nih untuk gambar yang kedua ya. Ada lagi yang menjawab, oke. Adakah yang berbeda kembali? Oke. Oke. Merpati. Cukup berbeda. Baik. Merpati. Oke, cukup ya. Merpati, badak, sudah. Oke, cukup variatif jawabannya. Terima kasih. Nah, saya juga ini lihat di kolom chat kupu-kupu di atas gajah. Beruang boleh, boleh dong. Boleh apa saja. Lalu kupu-kupu di atas gajah komodo. Oke. Butterfly. Oke. Oke. Oke, baik. Terima kasih Dinosaurus Pak Saiful nih dari SMK 1 Batu Jaya. Oke, terima kasih. Nah, baik. Sekarang saya akan tunjukkan jawabannya kepada rekan-rekan semuanya ya. Baik. Ya. Oke. Baik, slide saya sudah terlihat jelas, Bu Eva? Sudah.
Baik. Nah, rekan-rekan semua, peserta dari tim entrepreneurship dan juga guru pembimbing, ketika kita akan memulai sebuah bisnis dan kita berbicara tentang sebuah model, begitu ya, model apa yang akan kita gunakan, model apa yang akan kita desain untuk bisnis kita, tentunya seperti yang disampaikan oleh para pengusaha di sesi talk show sebelumnya bahwa action itu adalah kunci. Namun akan lebih sempurna ketika action itu adalah follow up dari desain atau perencanaan yang sudah adik-adik buat dan rencanakan terkait bisnis yang adik-adik akan lakukan. Nah, sekarang gambar yang pertama ini saya melihat jawaban dari rekan-rekan menjawab panda, beruang, dan lain sebagainya. Ternyata ini gambar penguin ya, Bapak dan Ibu. Saya punya gambar penguin. Ketika saya crop fotonya, kita hanya melihat ini adalah gambar beruang atau panda atau jawaban yang lain, rekan-rekan yang lainnya. Nah, ternyata gambar ini adalah gambar yang berbeda dengan ekspektasi kita di awal. Berikutnya, coba tebak rekan-rekan semua, ini gambar yang kedua ini gambar apa? Ada loreng-loreng hitam dan loreng-loreng putih di badan hewan tersebut. Kira-kira di kolom chat saja. Oke, tanda kiamat. Don't be serious. Oke, takut nih jadi bahas ya. Tidak ya, kita tidak tahu. Oke, kuda, zebra, oke. Batu, oke. Jerapah, macan, kuda, ular, oke. Zebra. Oke. Zebra. Yang paling banyak menjawab zebra. Kuda Nil. Batu. Pertanyaannya adalah ini hewan apa ya? Oke. Berikutnya kambing. Oke, kambing. Ini disebut semua zebra, penguin, zebra. Oke, kucing. Gajah, keledai, zebra. Oke, harimau. Oke. Oke. Baik, terima kasih ya adik-adik semua. Ternyata adik-adik ini adalah gambar gajah. Oke ya, secara keseluruhan ini adalah gambar gajah begitu ya. Oke, salah ini ya, salah prediksi ya. Tadi yang menjawab zebra, betul lorengnya zebra, tapi ini gajah. Berikutnya, gambar terakhir yang tadi rekan-rekan jawab di Mentimeter, ini adalah hewan yang tadi lebih banyak dijawab sebagai kupu-kupu. Coba kita lihat ini awan apa? Ini adalah gajah yang memiliki belalai kupu-kupu. Nah, adik-adik semua, sekarang mengapa saya menampilkan adik-adik dengan gambar-gambar seperti ini? Karena bisnis model kanvas ini saya analogikan seperti proses tadi kita melihat sebuah gambar yang belum sempurna. Begitu ya. Bisnis model ini membantu sebuah organisasi, sebuah perusahaan, atau tim entrepreneurship pada siang hari ini untuk melihat future atau masa depan bisnis kita itu jadinya seperti apa. Pebisnis yang handal, pebisnis yang futuristik, dia akan melihat satu gambaran utuh terkait bisnis yang akan dilakukan. Dia bisa melihat, 5 tahun ke depan bisnis saya ini akan mempunyai value seperti ini. Gambarannya utuh. Saya akan mempunyai gambaran bisnis di 10 tahun ke depan, bisnis saya adalah sebesar ini. Dan value-value yang saya berikan dari bisnis saya atau perusahaan saya adalah A, B, C, D. Jadi cara pandang kita terhadap bisnis itu tidak temporari, artinya tidak hanya pemahaman dapat profit, dapat untung, dan keuntungan atau profit itu hanya dinilai dari sisi uang ya atau material begitu. Bisnis model Kanvas pada pagi hari ini akan mengajak adik-adik semua untuk bisa memahami bisnis dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan. Oke, karena peran dari usaha bisnis ini sangat impactful selain profitable untuk bisnis kita, tapi juga
pasti memiliki impact untuk sosial, untuk masyarakat, untuk efisiensi kerja orang lain, untuk percepatan teknologi, begitu, dan benefit-benefit lainnya. Saya memiliki link Slido, rekan-rekan semuanya. Bu Haji Eva juga mohon kesediaannya untuk men-share di kolom chat. Saya ingin bertanya kepada rekan-rekan semua, di Indonesia saja, tidak perlu ke luar negeri dulu, begitu ya. Bisnis apa, begitu ya, atau perusahaan mana yang sudah memberikan efek fenomenal? Sudah, Bu Hilda. Link Slido, Bu. Oh, mohon maaf, sepertinya. Oke, saya saja yang share ya. Oh iya, yang itu mah. Oh ini salah ya, yang kedua ya. Tidak apa-apa, Bu. Tidak apa-apa. Baik, para peserta dan rekan-rekan semua, saya akan share link yang ingin saya lihat pendapat dari rekan-rekan semua terkait jenis usaha atau perusahaan apa yang saat ini sudah sangat fenomenal, sudah banyak impact-nya, sangat impactful bagi Indonesia, begitu ya. Silakan dijawab melalui link Slido ini. Ini juga mudah, rekan-rekan dan Ananda semuanya diklik saja link tersebut ya, dan simpan jawaban adik-adik di link tersebut. E-commerce, baik. Ada satu yang sudah masuk, berikutnya. Jenis bisnis, banyaknya perusahaan, banyak juga sekarang anak-anak muda yang sudah mencoba startup, begitu. Nah, saya ingin bertanya kepada rekan-rekan semua sebagai tim entrepreneurship, siapa sih atau perusahaan mana yang sudah banyak memberikan impact terhadap kemajuan bangsa, begitu ya, atau kita sering menyebutnya sebagai unicorn atau bahkan dekakorn, begitu ya, perusahaan-perusahaan yang bisa berefek terhadap efisiensi kinerja masyarakatnya, safety, keamanannya, kemudahan layanan, begitu ya, sharing ekonomi, begitu. Kita tidak punya pesawat, tidak harus kita beli pesawat ya rekan-rekan semua. Ada perusahaan pesawat terbang, ada perusahaan yang menyewakan jet pribadi. Kita tidak perlu punya jet pribadi, tapi kita bisa sebagai usernya. Nah, ini kan tentunya adalah ide-ide beyond the box, begitu ya, beyond the boundaries yang dimiliki oleh para pengusaha atau para entrepreneur, begitu. Baik, saya akan coba jawab. Lihat jawaban dari rekan-rekan. Ada yang Gojek, Grab, Shopee. Saya juga sama, sering belanja di Shopee dan saya sangat terbantu dengan Shopee. Tokopedia, Gojek, Lazada, JNE, JNT, YouTube. Oke, saya coba bacakan semua jawaban dari peserta pada pagi hari ini. Ada juga online shop, Tokopedia, Gojek, Jarum Company, Ruang Guru, oke, Ojek Payung, Panggil Guru, Jasa Makanan, Food, Tokopedia, Apotik, Properti, Bisnis Informatika, Indofood, bisnis kartu kuota, oke. Ada lagi rekan-rekan. GoFood ya, bagian dari Gojek ya. TikTok, oke. Mari kita brainstorming perusahaan-perusahaan besar di Indonesia yang sudah sangat impactful dan manfaatnya bahkan kita rasakan sendiri ya sebagai user begitu. Dan mempermudah kita untuk mendapatkan layanan atau mempermudah kita menyelesaikan permasalahan yang kita miliki sebagai customer begitu. Inilah bisnis tambang. That's okay, rekan-rekan silahkan ungkapkan semua yang terlintas
ketika saya bertanya bisnis yang berdampak besar dan fenomenal di Indonesia sudah masuk ke dalam kategori unicorn atau decacorn begitu ya, dan sangat terekognisi juga oleh dunia luar. Oke. Zenius, ya, contoh yang bagus. Oke, baik, terima kasih untuk 45 peserta yang sudah menjawab brainstorming kita pagi hari ini. Saya akan loncat juga ke chat, barangkali ada yang menjawab lewat chat. Oke, sebentar. Tidak ada ya? Baik, rekan-rekan semua, bisnis minyak. Iya, oke, terima kasih. Oke, saya kembali ke slide paparan saya. Nah, hadirin semua, Ananda semua, Bapak dan Ibu guru, Indonesia ini punya perusahaan atau pelaku bisnis ya, atau entrepreneurship atau team entrepreneurship yang mampu menciptakan sebuah organisasi atau sebuah bisnis atau sebuah usaha yang sudah levelnya unicorn atau bahkan decacorn. Nah, perlu kita ketahui Bapak Ibu berapa sih nilai ekonominya atau berapa nilai valuasi sebuah perusahaan unicorn. Begitu ya. Saya misalnya ketika saya berkunjung ke Malaysia, saya berkunjung ke Singapura, ke Australia, ke Jepang, ke Tokyo, gitu ya, lalu juga ke Korea. Perusahaan ini sudah sangat dikenal dan direkognisi oleh dunia luar. Ternyata nilai valuasinya atau nilai perusahaan tersebut sudah mencapai $1 billion. Billion. Artinya jika dirupiahkan sudah mencapai angka puluhan triliun, begitu ya. Jadi bisa dibayangkan dari sebuah ide yang di luar hal-hal yang biasa, tidak common, tidak biasa, bisa menciptakan sebuah perusahaan yang mempunyai nilai valuasi tinggi, bahkan menuju decacorn, begitu ya. Dan juga Anda semua pasti merasakan manfaat dari perusahaan-perusahaan ini. Ternyata berdasarkan research, 6 perusahaan ini sudah tergolong ke dalam unicorn. Ada Tokopedia, ada Gojek, ada Traveloka, JDID, OVO, dan juga Bukalapak. Dan bahkan mungkin saat ini ketika situasinya sedang ramai penggunaan media secara online, mungkin ada perusahaan-perusahaan lain secara internasional yang sudah masuk juga kepada tahapan perusahaan unicorn atau bahkan decacorn. Nah, mari kita buka selapis demi selapis apa sebetulnya yang sudah dilakukan di balik perusahaan-perusahaan besar yang saya tampilkan ini di layar Bapak dan Ibu. Tentunya perusahaan ini adalah bukan perusahaan yang jadi semalam. Kita setuju ya, perusahaan ini adalah perusahaan yang melalui berbagai proses persiapan. Dan salah satunya adalah persiapan yang dilakukan adalah melalui perencanaan menggunakan bisnis model yang akan kita bahas bersama-sama pada pagi hari ini. Nah, di bisnis model ini, saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk memahami apa itu model bisnis. Itu adalah segmen yang pertama. Yang kedua adalah model bisnis canvas ini mempunyai the 9 building blocks. Baik, saya ulangi lagi. The 9 building blocks ini adalah aspek-aspek mana saja yang perlu diperhatikan ketika kita akan menjalankan sebuah bisnis. Baik itu bisnis atau usaha atau perusahaan yang bergerak di bidang jasa ataupun produk, begitu ya. Dan juga mulai meramunya menjadi sebuah model bisnis canvas menggunakan 9 building blocks tadi. Tidak perlu khawatir, kita akan buka selapis demi selapis apa saja dengan detail the 9 building blocks tersebut. Oke. Secara singkat, secara sederhana, kita dapat memaknai bahwa model bisnis ini membantu Anda semua, membantu adik-adik calon entrepreneur ini untuk menjelaskan bagaimana perusahaan adik-adik ini atau bisnis atau usaha adik-adik ini bisa memberikan value, bisa menciptakan value yang berbeda dengan bisnis lain yang telah ada, atau
memperbaharui value yang sudah ada menjadi value yang baru. Ada nilai kebaruan, ada novelty-nya, ada novelties begitu ya. Itu yang menjadi fokus calon entrepreneur sebelum memulai sebuah bisnis. Berikutnya, tadi saya sudah menyampaikan the 9 building blocks. Adik-adik semua, Bapak dan Ibu guru-guru pendamping, the 9 building blocks ini pertama adalah terdiri dari customer segment. Saya menyingkatnya dengan CS ya, kita nyebutnya CS saja begitu ya. Customer segment ini kita perlu perhatikan, kita perlu rencanakan bisnis yang adik-adik akan lakukan, bisnis yang akan kita semua lakukan ini customer segmentnya apakah melayani beberapa kategori atau massal, sifatnya seperti itu ya. Melayani satu atau beberapa segmen pelanggan. Itu yang harus kita pikirkan di awal manakala akan memulai sebuah bisnis. Yang kedua, dalam the 9 building blocks ini ada yang disebut dengan value proposition. Value apa yang akan kita hadirkan kepada pelanggan kita dari bisnis yang kita lakukan atau dari usaha yang kita lakukan. Misalnya begini, kita punya sebuah platform bernama Halodoc atau Halo Dokter begitu ya, atau Genius. Tadi ada yang jawab Genius ya ketika slide ditampilkan. Ruang Guru. Mereka hadir dengan value yang berbeda begitu ya, value yang berbeda untuk memuaskan kebutuhan pelanggan atau untuk menyelesaikan permasalahan pelanggan. Pelanggannya di sini siapa? Pelanggannya adalah siswa, orang tua siswa yang memiliki masalah ketika putra-putrinya memiliki kesulitan dalam belajar. Ruang Guru dan Genius hadir untuk memecahkan masalah tersebut. Itu adalah value yang diberikan oleh Ruang Guru, Genius, atau Halo Dokter. Saya ambil contoh ya. Halo Dokter hadir dengan value yang berbeda, tidak menyediakan produk, begitu ya, dia secara online, namun value-nya adalah dia menyelesaikan masalah kesehatan yang ditanyakan secara langsung, secara online kepada Halo Dokter atau kepada Halodoc, begitu ya. Nah, tentunya ini menjadi daya pembeda. Kenapa tiba-tiba Halo Dokter mencuat, populer, dan saya juga pengguna, begitu ya. Jika saya ada merasakan sakit, begitu saya langsung tanya, ini gejala awalnya seperti ini, kira-kira apa? Saya harus kemana berikutnya? Itu kan adalah sesuatu yang kebaruan yang membuat permasalahan saya sebagai user, sebagai pelanggan, sebagai customer terselesaikan manakala sebuah perusahaan, sebuah pelaku bisnis mempunyai value proposition. Kita singkat VP. Jadi adik-adik mulai rencanakan value-nya apa dari bisnis yang akan dilakukan, dari usaha yang akan dilakukan. Berikutnya adalah channels. Adik-adik sudah punya customer segment, Bapak Ibu sudah punya jenis pelanggan. Berikutnya sudah punya value yang ditawarkan dari bisnis tersebut. Bagaimana value tersebut sampai kepada pelanggan? Ya, dan ini yang disebut dengan channels. Bagaimana komunikasinya dengan customer, bagaimana mendistribusikan produknya, bagaimana menjual produknya, bagaimana memaintain hubungan yang baik dengan customer. Misal saya ambil contoh nih rekan-rekan, saya sering sekali berbelanja melalui Instagram. Banyak pelaku usaha tidak memunculkan harga di caption di Instagram. Ternyata si pelaku usaha ini ingin kita berkomunikasi langsung menanyakan harga barang yang dia tawarkan. Ini adalah salah satu channels yang dilakukan oleh pelaku bisnis tersebut untuk punya komunikasi yang lebih intim, lebih deep dengan customer-nya, dengan calon customer-nya. Nah, kita harus pahami hal-hal ini. Kita juga bisa melakukan hal tersebut sebagai channel kita, begitu ya. Berikutnya adalah customer relationship. Perlu difikirkan bagaimana cara agar
hubungan kita terjalin dengan baik dengan customer. Tentunya adik-adik semua ingin bisnisnya itu kan berkelanjutan. Tidak hanya satu customer hanya beli satu kali produknya. Atau tidak hanya sekali gunakan jasa dari usaha yang adik-adik punya. Tapi ingin juga terus kembali lagi customer itu menggunakan jasa kita, kembali menggunakan barang-barang yang kita jual. Begitu. Itu adalah customer relationship, hubungan Anda dengan customer yang harus dibangun. Berikutnya adalah revenue streams. Aliran pendapatannya ini bagaimana? Bagaimana dihasilkannya? Begitu ya. Keenam, 6 dari 9, adik-adik, 6 dari 9 adalah key resources. Sumber daya yang dimiliki dalam usaha bisnis kita itu apa saja? Oke, saya akan bedah nanti satu persatu, adik-adik tidak perlu khawatir ya. Yang ketujuh adalah key activities. Kita perlu memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan dalam bisnis kita adalah kegiatan-kegiatan utama yang mendukung keberhasilan bisnis kita. Kita perlu jauhkan hal-hal yang tidak menjadi tujuan utama atau kegiatan utama kita. Tidak perlu hadirkan banyak hal-hal yang tidak penting, distraksi begitu ya. Jadi harus mulai difikirkan dalam menjalankan bisnis ini, kegiatan saya ini apa saja, begitu ya. Lalu key, tadi sudah ada key resources, ada key activities, yang sekarang key yang berikutnya adalah key partnership. Nanti dalam menjalankan bisnis ini adik-adik berkolaborasi dengan sumber daya dari luar perusahaan atau tidak, begitu ya. Dan yang terakhir adalah cost structure. Elemen-elemen dalam modal bisnis. Ini kaitannya dengan biaya. Nah, cost structure ini adik-adik akan pelajari lebih dalam lagi pada segmen di hari berikutnya ketika membahas tentang jenis-jenis biaya. Pada hari ini saya hanya akan mengajak adik-adik semua untuk mengenali the 9 building blocks terlebih dahulu. Ya, bridging sebelum adik-adik masuk ke dalam jenis-jenis biaya dalam menjalankan bisnis. Baik, saya lanjutkan ya adik-adik. Pertama adalah customer segment, seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Oke, begini rekan-rekan semuanya, Bapak dan Ibu. Kita ingin perusahaan kita ini memiliki customer atau pelanggan yang profitable untuk company kita, menguntungkan, sehingga kita lihat kita mau menjalankan bisnis ini dengan segmen pelanggan yang apa. Satu adalah contohnya adalah mass market, jadi pelanggannya besar begitu ya, tidak ada dibeda-bedakan segmen pelanggannya. Ketika kita menggunakan mass market sebagai customer segment, berarti ini berpengaruh dengan the value. Value dari produk kita atau jasa kita ini berlaku untuk semua jenis usia, jenis gender, nationality, latar belakang budaya, begitu ya. Nah, manakala ini juga mass market, kita perlu pikirkan distribution channels kita bagaimana. Ya, customer relationship-nya seperti apa? TER. Baik, saya lanjutkan. Saya lanjutkan. Salah satu contoh sering tapi tidak selalu, often but not always, adalah sektor elektronik. Nah, sektor elektronik ini adalah salah satu produk atau salah satu bisnis sebuah dari company yang mass market atau masanya besar, begitu ya. Karena elektronik itu misalnya kita ambil contoh laptop, begitu ya. Laptop itu tentunya dibutuhkan oleh mass market. Saya pikir jenjang usia yang berbeda pun, baik pelajar, baik kita sebagai profesional membutuhkan laptop untuk menunjang pekerjaan kita, bisnis kita, proses belajar kita, begitu, atau untuk entertaining kita, begitu. Jadi salah satu sektor yang menggunakan segmen customer-nya mass market paling bisa Bu Rida mungkin ya.
Atau bisa nanti kalau Bu Leli suruh masuk. Bu Hilda. Ya. Saya mute dulu ya. Saya ini dulu deh. Udah, silakan. Silakan, Bu. Baik, mohon maaf ya para peserta, saya lanjutkan kembali. Oke, ini salah satu contohnya adalah marketnya besar. Nah, yang kedua, pasar kita memasarkan produk kita memasarkan jasa kita tuh terbatas, ada segmentasinya. Begitu ya. Nah, misalnya begini. Jika saya mencontohkan suku cadang mobil, barangkali ini terlalu jauh mungkinnya dari kita. Sekarang saya akan contohkan begini. Karena saya suka dengan item fashion, begitu saya melihat ada perbedaan pasar antara satu produk Zoya dengan satu produk kerudung Umama, begitu ya. Tentunya mereka raihan customer-nya berbeda, segmennya berbeda, lebih spesifik. Umama dengan kualitas begitu, harga lebih rendah dari Zoya, misalnya dia menargetkan segmen yang berbeda. Tapi barangkali Hermes, begitu ya, produk internasional yang sangat branded, begitu, dia kerudungnya harganya lebih tinggi lagi, bisa nyampe puluhan juta karena segmentasinya berbeda lagi. Pasarnya terbatas, pasarnya tidak mass market. Jadi tidak semua orang membutuhkan kerudung atau scarf yang harganya 50 juta. Begitu ya. Itu adalah pasar terbatas yang dimiliki Hermes. Umama pun punya pasar terbatas. Orang yang suka memakai brand mahal seperti Hermes mungkin tidak menjadi pasarnya Umama begitu ya, atau Zoya begitu, karena mereka brand minded customer yang artinya membutuhkan value brand untuk dirinya. Jadi itu adalah pasar terbatas. Kita perlu memikirkan produk kita ini akan digunakan oleh customer yang seperti apa. Apakah penentuannya pasar terbatas ataupun mass market? Itu tentunya adalah pilihan sah-sah saja. Silakan dipilih oleh adik-adik yang akan mulai merencanakan bisnis adik-adik ya. Oke, berikutnya. Oke, segmented ya, seperti yang tadi saya contohkan. Value proposition. Singkatnya begini, kita perlu menciptakan sebuah produk yang membuat pelanggan kita memilih produk kita dibanding produk yang lain. Itu adalah value yang harus kita bedakan dari yang sudah ada. Oke, sekarang sudah ada Zenius, sudah ada Ruang Guru misalnya. Itu mirip begitu ya. Tapi apa yang value berbeda yang ditawarkan oleh kedua jenis usaha ini? Begitu, bisnis ini. Ada Halo Dokter, ada Halodoc. Mengapa misalnya Halo Dokter lebih terkenal dibanding Halodoc? Perlu dicari tahu begitu, value yang ditawarkan. Fast food, ada McD, ada KFC. Kenapa McD bisa lebih fenomenal dalam waktu kebelakang ini? Beberapa waktu ini sangat fenomenal begitu. Apa value yang ditawarkan menjadi daya beda antara McD dengan KFC? Padahal dua-duanya sama, bergerak dalam bisnis fast food begitu ya. Menawarkan kemudahan untuk mendapatkannya. Sehingga nanti Bapak Ibu guru pembimbing, peserta, dan adik-adik semua bisa menentukan jenis produk yang sifatnya disruptif. Disruptif ini gini adik-adik, tiba-tiba ada begitu. Yang tidak pernah terfikirkan tiba-tiba ada. Itu adalah disruptif. Siapa yang sudah terbayangkan dulu ada sebuah bisnis yang disebut Airbnb. Kita tidak perlu menginap di hotel ketika kita liburan. Kita bisa menginap di rumah seseorang, atau kita bisa menginap di apartemen yang fasilitasnya lengkap hanya dengan kita menggunakan fasilitas Airbnb. Kita tidak punya rumah tersebut, tapi kita mempunyai keuntungan dari usaha Airbnb. Begitu ya. Itu adalah sebuah bisnis yang beyond the boundaries, beyond the box, dan itu sifatnya adalah disruptif. Atau adik-adik bisa memulai bisnis produk yang sifatnya inovatif. Atau produknya sama, tapi misalnya memiliki keunggulan. McD sama dengan KFC, tapi McD sering menggait selebritis yang sedang populer untuk kolaborasi sehingga produknya terjual banyak.
sebelumnya sudah pernah dengan BTS ya, dan sebelum dengan BTS saya ingat back di ini juga menjalin kerjasama dengan artis luar negeri lainnya begitu. Nah itu kan adalah keunggulan yang berbeda, daya bedanya. Atau daya beda ini nanti bisa adik-adik dapat ketika sifatnya kebaruan atau newness, belum pernah ditawarkan ke pelanggan. Seringnya dalam teknologi begitu. Sebelumnya belum ada mendengarkan musik lewat iTunes, lewat Juke, lewat Spotify. Kita mendengarkan lagu itu lewat CD, lewat kaset dulu ya. Saya masih zaman kaset begitu. Lalu tiba-tiba Apple hadir dengan memberikan iTunes. Lalu disusul ada Joox. Lalu disusul dengan Spotify. Kita bisa menikmati musik tanpa melanggar hak cipta karena itu kita berbayar gitu ya. Dan kita juga bisa menikmati lagu tanpa harus pergi ke sebuah store untuk beli CD atau kaset. Artinya ini suatu kebaruan yang punya nilai efektivitas bagi users-nya. Performance. Sudah ada produknya tapi ditingkatkan. Saya ketika SMA menggunakan disket, ya. Seiring berjalannya waktu, ada sebuah kebaruan dengan di storage space yang lebih luas, begitu. Ada flash disk yang bentuknya kecil, flash namanya juga ya, kecil tapi menyimpan memori yang cukup banyak. Itu kan adalah performance-nya ditingkatkan. Lalu customization. Mohon maaf agak belibet ya. Nah, nanti produknya bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau segmen pelanggan yang tadi ditentukan di awal. Boleh nggak sih Bu, apakah sebuah bisnis produk yang berharga 50.000 itu tidak lebih menguntungkan daripada produk yang harganya 50 juta? Belum tentu Bapak dan Ibu. Ya, kita lihat apakah produk kita ini punya segmen pasarnya, punya segmen pelanggannya atau tidak. Jika produk kita hanya 50.000 tapi pelanggannya jelas, pasarnya ada dan dibutuhkan, punya value yang berbeda, tentunya bisa lebih menguntungkan atau sama-sama menguntungkan dengan usaha lain yang menjual produk, satunya itu adalah ratusan juta. Belum tentu yang ratusan juta juga sulit dijual atau sulit ditawarkan karena memang segmen pasarnya sudah ada, segmen pelanggannya sudah punya, begitu ya. Dan sebuah bisnis itu adalah mana yang bisa menghasilkan profitable sifatnya. Brand menjadi value bagi customer. Bapak dan Ibu, siapa sangka ya sekarang ada jenis pekerjaan di Instagram, para selebgram sebagai endorsement begitu ya, mengendorse barang-barang yang dimiliki oleh sebuah company, sehingga pelanggannya berpikir idola saya Raisa menggunakan tas merek ini, saya ingin seperti idola saya. Jadi ada value tambahan yang diberikan kepada brand itu. Saya ingin tas dengan brand ini karena itu adalah brand yang digunakan oleh artis-artis atau orang-orang yang sukses. Sehingga brand itu menjadi simbol kesuksesan. Bisa jadi pelanggan Anda itu adalah pelanggan-pelanggan yang brand minded, yang melihat value atau brand itu sebagai nilai lebih bagi dirinya. Kita bisa manfaatkan itu sebagai pasar, ya, sebagai pasar kita. Lalu adalah usability, lebih mudah digunakan. Contohnya iPod begitu ya, iTunes, tinggal dipijit saja kita sudah bisa mendengarkan lagu-lagu yang kita suka dan terupdate. Di VP ini, di value proposition ini, sifatnya ada yang sifatnya kualitatif, ada juga yang kuantitatif. Jadi kita bisa bersaing di harga, itu sifatnya kuantitatif. Kerudung Umama dia bersaing di harga, harganya lebih murah, begitu ya. Kecepatan pelayanannya, jadi seingat saya dulu GNT hadir menawarkan kecepatan pelayanan yang berbeda, artinya lebih cepat. Itu adalah value yang ingin kita berikan kepada customer dari sisi kuantitatif. Namun ada juga yang sifatnya kualitatif. Kita bisa menciptakan desain produk kita yang disukai oleh customer,
Nah, makanya adik-adik perlu nih membuat, jika produk itu memiliki desain, buatlah desain yang kita memilikinya bangga. Saya punya sebuah tas, saya punya sebuah dompet, saya punya sebuah jam tangan, saya menyenanginya karena desainnya bagus. Ada qualitative values dalam produk itu. Lalu ada pengalaman pelanggan. Ketika kita masuk store, misalnya Bapak dan Ibu, ketika kita masuk store, saya punya pengalaman ketika saya masuk ke Dior, begitu ya, store Dior, tidak belanja, hanya masuk saja, begitu dilayani dengan baik. Begitu ya, pegawainya menggunakan jas, menggunakan pakaian rapi, menyapa kita dengan hangat. Itu adalah pengalaman pelanggan yang cukup mengesankan. Itu bisa menjadi values yang kita tawarkan kepada customer. Atau sebuah usaha cuci mobil. Cuci mobil yang biasanya itu ya udah cuci mobil bersih. Begitu ya. Tapi ada satu tempat cuci mobil misalnya yang memberikan tisu atau misalnya memberikan pewangi tambahan, menghadiahkan. Itu kan pengalaman pelanggan yang berharga yang bisa jadi saya mau kembali lagi ke tempat cuci mobil itu karena saya selalu dihadiahi tisu gratis misalnya, atau dihadiahi gantungan pengharum gratis. Walaupun sebetulnya si pengharum itu sudah masuk kos yang saya bayarkan dengan servis mencuci mobil. Nah, itu adalah value yang berbeda dari satu jenis usaha ke jenis usaha yang lain. Saya lanjutkan. Berikutnya adalah... Bu Hilda, maaf ya. Waktu untuk materi 10 menit lagi ya. Karena Oke, ada baik. Terima kasih. Baik. Saya akan sprint ya, adik-adik semua. Berikutnya adalah channels. Channels ini, seperti yang sudah saya sampaikan, bagaimana menyampaikan value kepada customer, apakah melalui web, email, komunikasi langsung, customer service. Kami jangan main di luar. Mendapatkan produknya itu caranya apakah langsung datang ke stores-nya, begitu. Lalu juga memberikan ruang kepada customer untuk memberikan penilaian terhadap produk kita. Itu channels-nya ya. Oke, jadi jenis-jenis channels-nya bisa on-store, punya toko sendiri, banyak yang tidak punya toko secara fisik tapi punya web, ada juga partner store. Partner store tuh begini, sebuah pelaku bisnis, dia di Jakarta tapi menitipkan barangnya di Bandung di sebuah store, kolaborasi itu juga bisa. Nah, berikutnya hubungan dengan customer. Apakah kita ingin menjalin hubungan untuk mendapatkan keuntungan? Ini adalah motivasi awalnya ya. Saya ingin menjalin baik dengan customer karena harapannya mendapatkan keuntungan dari customer itu ketika membeli produk saya. Atau saya ingin menjaga hubungan baik dengan pelanggan agar pelanggan itu menjadi pelanggan setia. Sebuah sebuah kafe yang menyediakan kopi, dia akan sering menjaga hubungannya dengan customer karena ingin customernya kembali ngopi gitu ya di kedainya. Itu adalah sebuah hubungan yang perlu dibangun oleh seorang pengusaha. Atau mau meningkatkan penjualan dengan misalnya menghubungi customer terlebih dahulu, promo-promo, menghadirkan selegram untuk endorsement, itu bisa boosting penjualan. Nah, atau juga ada yang sifatnya self-service, ada yang personal assistant. Artinya kalau self-service itu adalah produk yang bisa pelanggan melayani dirinya sendiri. Misalnya, ada mesin-mesin ya di sekolah adik-adik itu kita masukin uangnya, keluar minumannya. Itu adalah jenis self-service. Itu sudah terfikirkan kan oleh pengusaha-pengusaha. Apa nih nilai barunya bisa adik-adik pikirkan. Atau melalui call center, melalui email. Banyak produk-produk misalnya mengirimkan promo-promo, oh ini menjelang hari kemerdekaan mengirimkan promo 17% misalnya melalui email. Itu adalah yang sifatnya personal assistance, dari mereka langsung masuk ke email kita. Yang terakhir adalah servis secara otomatis, begitu ya. Oke. Ini revenue stream adalah aliran keuangan kita. Apakah pelanggan kita atau kita mendapatkan keuntungan dari pelanggan itu dari jasa usage fee? Misal hotel, semakin lama kita
bermalam di hotel, semakin banyak yang harus kita bayarkan ke hotel. Jadi ini namanya usage fee. Berikutnya adalah subscription fees. Misalnya adik-adik nih suka nonton lewat Netflix begitu. Adik-adik, Bapak dan Ibu perlu berbayar setiap bulannya. Ini adalah aliran dana yang didapatkan oleh company secara berlangganan atau subscription. Yang terakhir adalah lending. Kita meminjamkan, barangnya tidak menjadi milik pelanggan. Harus dikembalikan manakala sudah ditentukan masa pinjamnya berapa lama. Jadi ada usage fee, subscription fee, ada lending, renting, or leasing. Nah, sekarang key resources-nya, sumber utama kekayaan company Anda itu bisa berupa fisik, bangunan, mesin, intelektual, hak paten, produk Anda, finansial, meminjam dana dari bank, begitu ya, atau human resources-nya. Pelaku bisnisnya memiliki knowledge atau kreativitas yang baik sehingga support ke dalam inovasi produk-produk Anda. Dan ini key activities, aktivitas utamanya bisa kerjasama menggunakan vendor software. Microsoft itu kan kerjasama rekan-rekan semuanya ya dengan berbagai vendor software sehingga Microsoft terus berkembang. Kita nanti mau bekerja sama dengan siapa? Dengan platform apa? Oh, saya berjualan produk ini mau bekerja sama dengan Instagram. Saya mempromosikan produk saya dengan iklan di Instagram. Itu adalah aktivitas berupa network. Produksi. Kita mendesain, lalu kita membuat barangnya dan mengirimkannya seperti apa. Itu bagian aktivitas produksi. Problem solving. Bisnis kita adalah sebuah bisnis yang menyelesaikan masalah. Seperti yang sudah saya sampaikan ya, Halo Dokter, Genius, Ruang Guru, itu menciptakan solusi bagi customer-nya. Nah, ini ada dua juga nih. Adik-adik mau menjalankan bisnisnya dengan cara apa? Apakah cost driven atau value driven? Cost driven itu meminimalisasi biaya-biaya jika memungkinkan. Saya mau bisnis puding seperti yang pernah ada ya di talk show sebelumnya. Kompornya nggak usah beli baru. Alat-alat memasak untuk bikin pudingnya tidak perlu baru. Itu cost driven, meminimalisasi biaya-biaya jika bisa. Kompor gasnya tidak perlu beli baru, hanya perlu isi gasnya. Itu adalah cost driven. Dan adik-adik bisa memulai dari cost driven ini. Dan yang kedua adalah value. Ini biasanya untuk bisnis-bisnis yang mengutamakan kemewahan, value, begitu brand, ingin memulai bisnisnya itu dengan fasilitas yang mewah, itu juga bisa begitu ya. Saya pikir untuk adik-adik lebih cocok untuk cost driven. Nah, ini adalah template adik-adik. Adik-adik tadi sudah tahu customer segmennya apa, customer relationship-nya seperti apa, dimasukkan ke sini ya adik-adik, diisi. Jadi nanti the 9 blocks ini sudah tergambar. Ketika adik-adik menjalankan bisnis, adik-adik tahu barang saya itu dikonsumsi oleh siapa. Saya menjaga hubungan dengan customer saya lewat media apa dan bagaimana caranya. Aktivitas saya dalam menjalankan bisnis itu apa? Produksinya bagaimana? Cara membuatnya bagaimana? Lalu juga adik-adik akan mengiklankan produk adik-adik lewat apa? Lalu saya berkolaborasi dengan apa? Apakah saya menjual produk saya di kantin sekolah, di warung? Apakah memungkinkan saya join dengan Alfa atau Indomaret begitu untuk menitipkan produk saya? Atau jika bisa, bagaimana caranya? Itu bisa dicari tahu. Oke. Cost structure-nya, oh saya mau cost driven aja dengan meminimalkan biaya, itu juga bisa. Begitu. Key resources-nya saya punya rekan yang jago IT, yang jago masak, yang jago branding, saya punya alat yang bagus untuk membuat puding, itu adalah key resources. Nah, begitu ya adik-adik. Jadi ini adalah the 9 blocks yang perlu adik-adik desain, pikirkan, dan nanti tuangkan ke dalam bisnis adik-adik. Jadi proposalnya boleh diupdate, boleh diperbaiki sesuai dengan konsep the 9 blocks tadi. Baik. Oke, Bapak dan Ibu,
adik-adik semua peserta yang sudah bergabung di virtual room kali ini, itu adalah pemaparan terkait Canvas Business Model. Terima kasih atas waktunya Bu Haji Eva. Saya kembalikan lagi ke Bu Haji Eva ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Terima kasih Bu Hilda atas materinya yang sangat menarik sekali ya. Nah ini Bapak dan Ibu kita masih punya waktu 10 menit sebelum kita masuk ke narasumber yang kedua. Kalau ada pertanyaan silahkan untuk raise hand terlebih dahulu. Silahkan. Atau menulis di kolom chat juga boleh. Oh ya Ibu Wina, silahkan Ibu Wina. Suara saya ada Bu? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina dari SMK PGRI Subang. Mau nanya ke Bu Hilda mengenai the 9 building block yang nomor 1 yaitu customer segment ya Bu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai usaha kuliner yang bisa menembus lintas segmen Bu? Jadi semua segmen itu tertarik dan ingin membelinya. Itu aja Bu pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wina dari Subang ya. Baik Bu Wina, saya izin menjawab langsung ya. Baik, terkait the 9 blocks yang pertama itu adalah customer segment. Jika customer segmentnya bersifat mass market atau market banyak begitu, itu tidak apa-apa Bapak dan Ibu ya. Tidak ada yang lebih baik apakah mass market atau segmented. Yang terpenting adalah masa yang mana yang akan kita pilih sehingga akan lebih profitable kita. Profitable ke kita tuh satu tentunya keuntungan dari pendapatan yang kita punya. Produk makanan yang tim Ibu buat ini adalah tim makanan yang bisa masuk ke segala usia, berarti bagus. Artinya pasarnya, marketnya lebih besar. Peluang mendapatkan keuntungannya juga lebih tinggi. Jadi go on saja, teruskan Bapak dan Ibu jika memiliki bisnis yang marketnya adalah market yang besar. Nah, lalu misalnya ada pertanyaan berkebalikan nih, Bu, saya di bisnis di bisnis makanan juga, tapi pasarnya terbatas. Misalnya menciptakan makanan bayi, begitu ya. Sekarang kan rasanya banyak ibu-ibu muda yang membutuhkan sekali ada yang menjual makanan bayi. Karena untuk membuat itu bisa jadi lama, begitu ya, dan tidak tahan lama. Lalu ada sebuah bisnis yang menyajikan makanan bayi yang sudah jadi, gizinya bagus, sayurannya lengkap, proteinnya lengkap. Itu kan tentunya segmennya hanya tertuju pada ibu atau ayah bunda yang punya bayi. Walaupun itu segmennya lebih kecil, tidak mass market, tapi itu juga sama-sama menguntungkan Bapak Ibu. Itu peluangnya sama-sama besar karena jelas pasti ayah bunda membutuhkan itu, begitu ya. Manakala ini dipasarkan, manakala ini dipromosikan dengan ciamik, dengan cantik, bahwa ada loh bisnis penyedia makanan bayi yang bisa delivery online, pasti saya pikir berapa sih Bu bayi balita gitu di Karawang saya itu pasti banyak, saya yakin. Dan banyak juga balita yang orang tuanya adalah pekerja yang sibuk, yang mungkin waktunya sedikit untuk menyediakan sarapan begitu. Ketika Anda melakukan usaha ini dan memberikan kemudahan dengan pengiriman secara online menggunakan kurir melalui GoFood, saya yakin bisnis ini juga akan sukses, begitu ya. Baik, terima kasih Bu Ina, itu penjelasan dari saya. Baik, Bapak dan Ibu. Bu Hilda, ini ada satu lagi yang ingin bertanya. Sania, silakan Sania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Nurul Lestari dari SMAN 1 Campel. Izin bertanya Bu, kita punya rencana bisnis yang kebetulan belum ada di Karawang. Artinya kita harus membuat pasar baru. Meskipun sebenarnya di daerah lain sudah banyak peminatnya, bahkan sampai luar negeri. Mohon tips and trik bagaimana langkah-langkah efektif untuk menghadapi pasar dengan segmen baru seperti itu. Terima kasih Bu.
Baik, terima kasih Sania. Ini siswa cerdas ya dari SMAN 1 Ciampel. Terima kasih, pertanyaannya bagus dan kritis. Oke, Sania dan tim akan menjalankan sebuah bisnis yang belum ada di Karawang ya. Lalu bisnis ini tapi sudah ada di daerah lain. Artinya Sania di sini adalah melakukan sebuah bisnis yang sudah ada ya, bukan sesuatu yang baru. Pertama, Ibu menyarankan Sania mencari daya pembeda atau kebaruan dari bisnis yang sudah ada ini di bisnis timnya Sania. Di Subang sudah ada, di internasional sudah ada bisnis yang Sania akan lakukan. Tapi Sania ingin memodifikasi bisnis ini di Karawang. Itu yang pertama, yang perlu difikirkan oleh Sania adalah apa yang membedakan atau hal baru apa. Nah, hal baru ini Sania bisa dapatkan dari yang sifatnya kuantitatif sama kualitatif. Misal kualitatif begini, oke, produknya sama tapi desain saya tuh lebih ke anak muda gitu. Misalnya saya tebak ya, misalnya tebak ada sebuah produk yang digunakan. Misalnya produk yang sudah ada itu penggunaan warnanya kurang masuk segmen anak muda nih. Saya akan bikin sebuah produk yang lebih colorful yang akan disukai oleh pelajar atau anak muda. Lebih kece begitu, lebih eye catching begitu. Itu bisa dimulai dari value yang bersifat kualitatif. Atau Sania bisa membuat value dari kuantitatif dengan membuat harganya sedikit lebih murah tapi harapannya pembelinya lebih banyak. Berikutnya, setelah tim Sania menambahkan value akan produknya, Sania perlu cari pasarnya ada tidak. Dilihat, dicek. Bagaimana cara menceknya? Coba pantau sosial media. Ini yang lagi tren di anak muda ini apa sih? Gitu ya. Yang lagi digandrungi itu K-pop misalnya. Kalau saya membuat sesuatu yang sifatnya K-pop, pasti laku. Oke, saya mau membuat tteokbokki, biasanya makanan khas Korea, tapi saya mau bikin dengan desain produk yang lucu. Saya mau pasarkan ke sekolah-sekolah nanti. Atau saya mau buat dengan harga yang lebih murah. Atau saya mau bikin promo buy two get one. Atau yang foto ciamik dengan produk saya kasih gratis. Kan bisa. Jadi pertama value-nya dicari dulu. Yang kedua adalah pastikan segmennya Anda. Itu ya. Baik, terima kasih Sania. Semoga bermanfaat jawaban dari saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Jelas ya Sania ya. Bu Hilda, sebelum kita masuk ke materi yang kedua, ini ada 2 pertanyaan di kolom chat ya. Ya. Jadi yang pertama saya bacakan saja ya Bapak dan Ibu. Bismillah. Assalamualaikum, izin bertanya. Ini dari Bapak Imam Subono, SPD. Bagaimana Bu untuk menyikapi persaingan tidak sehat? Saya pelaku bisnis air minum galon isi ulang dan madu. Silakan Bu Hilda. Baik, terima kasih Pak Iman Subono. Pak Iman Subono ini cerdas karena melalui pertanyaan sebetulnya Pak Iman Subono ini sedang promosi produk yang dimilikinya kepada para peserta di virtual room kali ini nih yang jumlahnya 158. Cerdas nih Bapak ya. Jadi kita tahu ada sebuah produk yang dimiliki oleh Pak Iman Subono ini adalah madu. Kami saya beli ya Bapak Ibu, nanti cari madunya, itu adalah miliknya Pak Iman Subono. Oke. Persaingan tidak sehat. Persaingan tidak sehat itu kan arti begini Pak, saya tidak akan menjawab secara teknis bisnis dulu, tapi saya akan lihat dari sisi etika atau attitude pelaku bisnis saja. Bahwa saya meyakini betul bahwa etika itu mudah sekali untuk dilihat. Ya. Begitupun dalam sebuah bisnis, begitu. Etika itu akan sangat mudah dilihat. Karena kalau Bapak menjalankan sebuah bisnis yang menjunjung tinggi etika, begitu ya, saya pikir akan mudah bisnis Bapak untuk maju. Contoh nih Pak, saya beberapa hari lalu melihat postingan di Instagram sebuah pelaku bisnis fashion yang marah-marah ke customer-nya, gara-gara customer-nya itu salah mentransfer. Menurut saya ini adalah etika yang kurang baik karena tidak disampaikan secara persuasif, harusnya secara personal, diedukasi, persuasif, asertif. Akhirnya saya sebagai customer menilai kurang
oke nih kayaknya begitu bisnis ini saya tidak mau belanja, itu kan kerugian. Apalagi jika ada yang berbuat curang, Pak, misalnya menjelekkan produk Bapak, atau misalnya menjelekkan produk itu artinya beliau menurunkan mutu produk Bapak tapi tidak sesuai fakta. Gitu ya, faktanya produk Bapak bagus, tapi seolah-olah di branding oleh orang lain produk Bapak tidak lebih bagus karena perkataan pesaing Bapak yang tidak sehat itu. That's okay, Pak. Yang harus Bapak lakukan adalah pembuktian bahwa Bapak tidak seperti itu. Produk Bapak tetap unggul. Bahkan saya pikir ini adalah challenge. No challenge, no change ya. Tidak ada tantangan, tidak ada perubahan. Mungkin saya harus membuat sesuatu yang baru ya agar produk saya itu memang tidak dinilai seperti itu, begitu ya. Karena gini, saya pikir bisnis itu dinamik ya, dan bisnis ini nggak selalu produk ya. Fasilitasi pendidikan itu bisnis, begitu ya. Webinar barangkali itu juga adalah sebuah bisnis. Seperti misalnya di YouTube itu ramai kelas bersama itu bisnis pendidikan begitu ya. Kita juga pelaku bisnis sebagai fasilitator. Jadi kita lihat, buktikan saja. Barangkali misalnya memang ada hal-hal yang belum optimal dari penjualan kita, dari produk kita lebih baik melakukan sesuatu yang di bawah kendali kita. Saya akan perbaiki untuk membantah secara cantik, secara elegan tuduhan-tuduhan pesaing kita yang tidak sehat. Begitu ya Pak Iman Subono. Terima kasih pertanyaannya juga fakta di lapangan. Terima kasih Pak Iman. Baik Bu Hilda, satu lagi waktu kita masih ada 2 menit lagi. Mohon jawab dengan singkat saja. Ini dari Ibu Dwi Hari. Teori dan praktek kebanyakan tidak sejalan. Solusinya bagaimana, Bu? Baik Bu Dwi Hari. Betul juga Bapak dan Ibu, teori dan praktek kebanyakan tidak jalan. Bahkan mungkin jalan dulu, baru kita sadar, oh saya tuh lagi mempraktikkan teori customer relationship, begitu ya. Tapi hemat saya, sesuatu itu kan butuh pijakan, begitu ya. Sesuatu itu butuh dasar. Manakala kita mempelajari teorinya dulu dan praktek, saya pikir lebih mulus jalannya. Namun mungkin yang dimaksud praktek tidak sejalan itu ketika Ibu menemui struggle ketika bisnis dijalankan. Niatnya sih menjalin komunikasi dengan customer lewat sosial media itu, saya mendapatkan pelanggan yang banyak. Itu kan teorinya ya. Teorinya itu customer relationship. Saya mau menjalankan customer relationship dengan mengirimkan promo produk saya lewat email. Tapi praktiknya, faktanya, mungkin email saya itu diignore dan tidak dibaca. Jadi pelanggan saya tuh nggak nambah banyak. Nah, itu yang sering kita temukan sebagai struggle, dan pada akhirnya teori dan praktek itu tidak nyambung. Atau harapan ya, bukan teori. Harapan kita dan temuan kita ketika mempraktikkan bisnis kita itu tidak inline atau tidak sejalan dan tidak memenuhi ekspektasi kita. Tetap jalan saja, keep going Ibu Dwi, karena nanti seiring dengan berjalannya waktu, tim Ibu akan terdorong untuk mencari solusi, begitu ya, solusi untuk masalahnya. Oke, promosi lewat email tidak optimal raihannya, saya bikin konten YouTube. Konten YouTube saya menghadirkan tayangan di mana orang-orang seperti menikmati produk saya, begitu, atau testimoni melalui YouTube. Kenapa tidak ya dicoba-coba saya? Atau Bu, TikTok itu sekarang sedang fenomenal. Lagu apapun yang masuk TikTok viral, gitu ya. Video apapun yang masuk TikTok viral. Saya sering buat masak makanan yang viral di TikTok. Mungkin cara pemasaran kita harus diupdate dengan kebaruan. TikTok itu, saya tidak menggunakan TikTok ya, saya bukan pengguna TikTok. Tapi saya lihat banyak lagu yang viral karena di TikTok dulu. Banyak produk yang viral karena sudah terkenal di TikTok, begitu. Jadi begitu ya, Ibu harus mengoptimalkan key resources dari tim Ibu untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Ibu temui ketika bisnis Ibu dijalankan.